Halo guys, ini berambangnya Pak Indro. Super. Super melendut kayak sing batak. Sing batak melendut. Ayo bro. Ayo. Oke. Aku sudah sarapan. Poso aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Gusman Bojonegoro dan Bahkan Lombok. Tentunya subscribe-nya Gusman Bojonegoro jangan lupa untuk mampir di channelnya Bahkan Lombok. Setuju? Setuju bahkan. Terima kasih. Di sini Bahkan Lombok mengikuti acaranya Gusman Bojonegoro di Desa Klino. Ini termasuk masih di Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini Bahkan Lombok bersama Gusman Bojonegoro menyidak lahannya calon sultan yang ada di Desa Klino. Dan seperti ini sahabat semuanya, bawang merahnya sangat luar biasa. Dan pada saat ini juga dilakukan pencabutan atau panen raya, khususnya di daerah Klino ini miliknya Gusman. Maksud saya miliknya Om Hendro, yaitu calon sultan di Klino. Nanti bisa kita pertemukan yang mempunyai ini atau calon sultan, yaitu Mas Hendro Klino. Dan pada kesempatan ini Bahkan Lombok rondok ulap cop, rondok ulap. Wes glowing. Bisa disaksikan nanti Sri Kandi atau anak buahnya Mas Hendro calon sultan itu sangat banyak sekali. Untuk itu kali ini kita serahkan kepada Om Gusman. Silahkan nanti bisa bincang-bincang kepada sang sultan maupun para Sri Kandi yang mau mencabut bawang merah ini. Silahkan. Oke guys, terima kasih sudah dibuka oleh masternya cabai dari Bojonegoro Bahkan Lombok. Posisi kali ini kita ditemani para Sri Kandi yang ada di Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Nganjuk. Oh gak terima. Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Ini posisi di lahan Mas Hendro Susilo. Ini tanaman sedang dipanen saat usia 73 HST. MDPL di sini lumayan tinggi. Bojonegoro tertinggi di sini guys. Makanya panenannya di atas 70 HST. Beda dengan dataran rendah yang panenannya itu di kisaran 60 HST. Ini banyak bunga-bunganya. Sebenarnya ini diperbolehkan atau tidak bunga ini dibiarkan? Mestinya bunga ini dipotong. Mestinya. Bunga itu bunga apa? Apa bunga desa? Apa bunga bawang merah? Bunga bawang merah, guys. Bunga bawang merah. Ini mestinya harus dipotong saat bunga ini baru keluar kuncupnya. Kalau saat ini dipotong ya telat. Tidak boleh sampai mekar. Jadi baru kuncup harus dipotong. Kenapa harus dipotong? Alasannya atau jawaban yang tepat, karena nutrisi yang kita berikan akan terbagi ke bunga, bukan hanya ke umbi. Tapi jika kita potong, maka nutrisi yang kita berikan akan bisa fokus ke umbi. Itu jawabannya. Dan kenapa bawang merah saat musim kemarau itu banyak bunganya? Jawabannya karena ada zat etilen yang terbawa oleh angin itu secara alami. Makanya mangga dan yang lainnya itu berbunganya itu saat musim kemarau. Ki penjelasan rapati jelas tapi penting. Pol. Mau sampan-sampan lu gak paham Mas ini. Kembang wi asale teko ndi. Saiki tak kei pemahaman rungono tenan. Aja kur mbok buli tok. Dadi belajar sing tenanan. Ya Cep ya.
Aku dhewe urung paham lek kembang ini iki. Oh, tak paham no, Pak kan. Siap lah. Tak kasih paham, kawan. Saya langsung bisa cerdas seperti ini karena di samping saya itu ada di Sri Kandinya Klino. Tadi saya dapat ilmu dan informasi dari Sri Kandi itu, terus tak bagikan ke teman-teman. Yang jelas 73 ST dipanen, apa ini sudah maksimal. Untuk setara petani biasa ini sudah sangat maksimal. Untuk setara Mas Indro Susilo tanaman ini sangat standar. Jadi masih bisa bagus lagi daripada ini. Ini jabutane biasanya apa? Jabut itu biasanya apa? Jabut, ya wes pokoknya biasanya nyabut, guys. Jabutane angel. Angel iki apa? Susah. Untuk jabutannya susah, ini karena faktor lahan dan faktor cuaca. Seandainya di sini masih ada hujan, kemungkinan besar untuk panenannya lebih gampang. Karena informasi yang kita dapat, Mas Indronya sendiri tidak tahu kalau jabutannya agak sedikit susah. Karena nyiramnya itu selalu malam. Kenapa nyiramnya malam? Karena dapat bagian airnya itu pas malam hari. Apakah siram malam hari itu bagus, Mas Gusman? Bagus, sangat bagus sekali. Setidaknya kita bisa mengobrak-obrak. Biasanya apa, Pak kan? Obrak-obrak ngusir. Mengusir kutu-kutuan, ngengat dan yang lainnya. Jika kita nyiram maka dengan sendirinya kutu-kutuan maupun ngengat itu menjauh dari lahan kita. Itu keunggulan siram pada malam hari. Tapi untuk logikanya itu malam hari bukan tempat untuk orang bekerja. Mestinya kalau malam hari itu waktunya kita istirahat. Terus yang paling bagus ya pagi hari ya lah. Untuk nyiram hati-hati, jangan sampai nyiram bawang merah pada siang hari atau pas matahari terik-teriknya. Kenapa? Karena akan merusak sel-sel jaringan yang keumbi. Itu akan rusak dan akan membuat tanaman kita ini stres. Stres apa kan? Kurang waras. Stres, pokoknya tanamannya stres. Jadi nyiram itu kalau pagi sekali, kalau sore sekalian sore sekali di atas jam 3. Kalau kita pegang lahan kita itu masih panas, jangan dilakukan penyiraman. Jadi kalau kita sudah pakai sprinkle itu yang paling bagus, guys. Bisa mengurangi pestisida. Seandainya kita itu males nyepray pas hari itu, kalau kita punya sprinkle, tinggal kita nyalakan sprinklenya untuk menurunkan embun yang ada di pucuk tanaman kita. Efek dari embun itu sebenarnya apa, Mas Gusman? Efeknya itu bisa menjadi pucuk daun bawang merah itu kering atau kuning. Karena embun yang turun itu pada dasarnya sifatnya asam. Jadi perlu kita bilas. Apa bilasnya cukup pakai air atau pakai fungisida? Terserah. Kalau pagi hari cukup dibilas pakai air, tidak apa-apa. Kalau memang sudah kanker, kantongnya kering, itu boleh dibilas sama air saja. Tapi kalau masih punya uang, ya harus dibilas menggunakan fungisida. Supaya tanaman kita itu bisa terhindar dari patogen. Habis ini kita akan melakukan sarapan bareng, ya Pak kan ya? Ya betul. Karena sifatnya kuis kerucukan perutnya. Karena di sini kita itu tujuannya memang pengen tahu panennya Mas Indro. Karena sampai saat ini dari tanam kemarin kita itu pengen menyatukan waktu untuk bisa ketemu sangat susah. Di saat saya bisa, Mas Indronya tidak bisa. Di saat Mas Indro bisa, sayanya lagi luar kota. Jadi susah untuk ngepasno waktu. Yang membuat jadwal yang di belakang saya. Ini Pak Budi. Itu yang membuat jadwal pertemuan kita. Karena pada sibuk ngurusi isine sabuk. Oke, itu sedikit informasi dari kami. Semoga bermanfaat
Untuk teman-teman yang mau bully, yang mau ngasih masukan, monggo, intinya sudah saya pertegas, Gusman Bojonegoro tidak menerima debat kusir karena itu sangat-sangat tidak penting. Petani tidak butuh debat kusir, petani itu butuh didampingi, petani itu butuh sukses. Jadi petani gak butuh debat kusir, sangat tidak butuh. Makanya untuk teman-temanku semua, baik petani organik, petani kimia, kimia sintetis, marilah kita berjalan beriringan untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Saling merangkul satu sama lain, jangan suka mencibir satu sama lain. Saling mendukung satu sama lain. Jangan suka menyalahkan versi lain. Karena pada dasarnya ilmu itu luas, sementara pengetahuan kita itu sangat-sangat terbatas. Tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi. Ojo bosen tumindak becik, karena sudah agak lapar, kita lanjut sarapan pagi. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ngonten anu jagung iki. Jagung sing glowing ngene.